Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari raya Idul Fitri yang kita nanti-nanti tak lama lagi insya Allah akan segera menghampiri. Dan sebagai umat muslim yang betul-betul taat beribadah, tentunya di akhir-akhir bulan suci Ramadan ini akan semakin meningkatkan berbagai amal ibadahnya. Tarawihnya semakin semangat, tadarusnya semakin semangat, sedekahnya pun semakin semangat. Apalagi puasanya semakin semangat. Akan tetapi jika kita perhatikan untuk menjaga semangat ibadah di akhir-akhir bulan Ramadan ini luar biasa sangat sulit. Sulit bukan main. Hanya orang-orang yang betul-betul mukminlah yang bisa mempertahankan semangat ibadah di akhir-akhir bulan suci Ramadan. Berbeda dengan Islam KTP yang mana semakin dekat dengan hari Lebaran itu justru semakin jauh dengan masjid, semakin loyo beribadah, tarawihnya makin bolong, tadarusnya udah kelewat terus, bahkan puasanya pun sudah banyak yang enggak. Aduh, kacau ini. Apalagi wiridan, udah banyak yang lupa kayaknya. Padahal di hari terakhir Ramadan ini kita harus memperbanyak doa, terutama doa Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahri Judik Malyan, Judlana Bil Gufran. Memohon ampunan kepada Allah sebanyak-banyaknya. Itulah muslim yang betul-betul taat dan mengharapkan ampunan serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau di kampung itu kan biasa tuh dibaca, di sela-sela tarawih itu sering dibaca tuh. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Qadimal Ihsan, Bahri Judik Malyan, Judlana Bil Gufran. Kemudian kata Bilal, Sallu sunnat tarawih raka'ataini jami'at rahimakumullah. Lalu disambut oleh seluruh jamaah, As-salatu la ilaha illallah. Masya Allah, indahnya dan semangatnya melaksanakan ibadah tarawih di zaman-zaman dulu, terutama di kampung-kampung. Kalau sekarang udah lain lagi yang melaksanakan tarawihnya, bacaannya pun agak sedikit berubah. Ada karena pikiran kacau, udah mikirin THR, mikirin baju lebaran lah. Akhirnya bacaannya diganti dengan Ya mana THR jang baju lebaran, tuh anak maranyun can kabeli baju. Nyakitu pun istri nuju kokosodan. Aduh, iya mah. Kemudian cek Bilal error dia. Piraku nasib teh menikir teh ya Allah. Tembalan ku jamaahna. Bogoh heueuh sarua ya Allah. Hai maedan kabeh. Ya Allah, ya Rabb. Geus kabeuli THR kabeh jeung baju lebaran, usum-usum game. Gusti nu agung. Ya sudahlah, daripada mikirin THR sama baju lebaran, lebih baik kita lanjutkan kajian kita tentang Imam Mahdi. Pada rekaman sebelumnya
saya telah membacakan salah satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah bersabda, Al-Bahdiyu minna ahlal baiti. Al-Mahdi itu, kata Rasulullah, termasuk golongan kami, yaitu ahlul bait. Yuslihuhullahu fi lailatin, dan Allah akan memperbaiki Al-Mahdi di dalam satu malam. Nah, fokus kajian kita kali ini akan menyoroti kalimat yuslihuhullahu fi lailatin. Bagaimana caranya Allah memperbaiki Imam Mahdi, atau bagaimana caranya Allah merubah Imam Mahdi dalam satu malam. Dan juga apa hikmahnya dari semua itu. Kenapa Allah merubah Imam Mahdi hanya dengan satu malam seolah-olah dadakan? Ada apa di balik semua ini? Apa rahasianya? Apa hikmahnya untuk kita? Menurut buku yang ada di hadapan saya ini, kalimat yuslihuhullahu fi lailatin dalam hadis tersebut paling tidak maknanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, sesungguhnya yang dimaksud dengan islah atau perbaikan dalam hadis tersebut adalah terlindungnya Imam Mahdi dari sejumlah dosa atau dosa-dosa kecil yang tidak pantas dan tidak sesuai dengan kedudukan sebagai imam tertinggi yang akan ia tempati dan ia jalankan. Alasannya penulis buku ini karena ada keterangan pada sejumlah asar yang menunjukkan bahwa Al-Mahdi bertaubat dari dosa. Pola kalimat nakirah bagi dosa dan bukan al-dambu. Hal ini mengandung makna tirai penutup atau as-sitr, satir. Dan di dalamnya juga terdapat petunjuk bahwa dosa ini bukanlah dosa besar sehingga dituliskan dalam bentuk nakirah, dalam arti tidak tertentu. Tujuannya yaitu sebagai bentuk pengecualian dosa itu sendiri. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, menurut buku ini, yang dimaksud islah atau perbaikan dalam satu malam ini maksudnya adalah Allah mempersiapkan Imam Mahdi dengan persiapan yang sebaik-baiknya untuk menegakkan beban-beban kepemimpinan umat dan keimaman tertinggi. Bagaimanapun juga, manusia itu kadang-kadang ada yang sholih hanya untuk dirinya sendiri, tetapi ia tidak mampu menjalankan kesolihannya atau kebaikannya untuk umat. Atau ada juga orang yang sholih dalam ibadahnya sendiri, tahajudnya rajin, duhanya rajin, sholatnya juga rajin, bacaannya fasih, pokoknya benar-benar soleh, alim dalam hal ibadah untuk sendiri, tapi tidak pandai atau tidak memiliki ilmu untuk memimpin umat. Dan kondisi tersebut memang sudah benar-benar banyak yang terjadi. Ada orang yang hanya pandai ibadah untuk dirinya sendiri, tapi tidak pandai memimpin rakyat, tidak pandai memimpin umat. Karena untuk memimpin umat itu bukan hanya bagus sholatnya, bukan hanya bagus bacaannya, tetapi untuk menjadi pemimpin umat itu selain rajin ibadahnya, rapih ibadahnya, juga harus punya kemampuan atau keahlian dan kompetensi yang banyak. Terlebih-lebih jika umat ini sudah terlalu lama tenggelam di dalam berbagai macam fitnah, kebingungan, kesesatan,
dan penguasaan pihak-pihak lain terhadap umat ini. Maka dalam kondisi umat seperti ini, umat Islam tidak hanya membutuhkan orang yang hanya salih untuk dirinya saja. Namun umat Islam sangat memerlukan sosok pemimpin yang inspiratif, memiliki semua kompetensi dan kapabilitas sebagai pemimpin, agar pemimpin tersebut betul-betul bisa menyelamatkan umat dari berbagai kehancuran yang sedang dialami pada zaman itu. Nah, dengan demikian, makna islah yang kedua ini dapat kita pahami bahwa Allah memberikan berbagai kompetensi dan keahlian kepada Imam Mahdi dalam satu malam agar betul-betul siap mengemban amanat untuk menjadi pemimpin umat Islam tertinggi di akhir zaman. Peristiwa dirubahnya atau diperbaikinya Imam Mahdi oleh Allah dalam satu malam mengingatkan penulis buku yang ada di hadapan saya ini terhadap peristiwa Nabi Muhammad SAW bersama Abu Dar radhiyallahu anhu. Ketika saat itu Abu Dar radhiyallahu anhu meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah mengangkatnya sebagai pemimpin atau semisalnya. Maka di saat itulah Rasulullah bersabda kepada Abu Dar radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya engkau ini lelaki yang lemah, wahai Abu Dar. Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanat, dan kedudukan sebagai pemimpin itu pasti akan menjadi kesedihan dan penyesalan pada hari kiamat." Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengingatkan betapa beratnya tanggung jawab seorang pemimpin, sehingga jika tidak mampu menjalankannya, apalagi menyelewengkan jabatan, akan menimbulkan penyesalan dan kesedihan di hari kiamat. Dan yang perlu digarisbawahi juga dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menyebut Abu Dar dengan sebutan seorang laki-laki lemah. Itu bukan berarti Sayyidina Abu Dar kurang soleh, kurang amanah, atau kurang kuat imannya. Bukan bermakna seperti itu. Karena sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa Sayyidina Abu Dar radhiyallahu anhu ini memiliki keteguhan dalam memegang kebenaran dan teguh dalam kesolehannya. Dan hal itu juga diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana sabdanya dalam sebuah hadis, tidak ada orang yang lebih mengayomi untuk menjadi tempat berteduh, dan orang yang paling miskin yang lebih dipercayai kata-katanya daripada Sayyidina Abu Dar radhiyallahu anhu. Bahkan dalam riwayat lain beliau bersabda bahwa Sayyidina Abu Dar radhiyallahu anhu berjalan di muka bumi ini dengan kejuhudan Nabi Isa alaihi salam. Nah, jika demikian, maka yang dimaksud dengan kelemahan Abu Dar radhiyallahu anhu itu pada hadis tadi bukanlah bahwa dia tidak soleh atau kurang imannya atau sering melakukan maksiat. Bukan seperti itu. Akan tetapi yang dimaksud dengan kelemahannya hanyalah lemah kompetensi atau lemah keahliannya dalam bidang kepemimpinan. Oleh karena itulah yang lebih utama bagi Sayyidina Abu Dar lebih baik tidak memegang kendali kepemimpinan atau tidak memegang jabatan kepemimpinan. Nah, hubungan sepenggal kisah Abu Dar dan Imam Mahdi ini adalah Imam Mahdi diperbaiki oleh Allah dalam satu malam, bukan berarti Imam Mahdi ini sebelumnya kurang soleh atau sering melakukan maksiat. Bukan itu. Akan tetapi pada malam itu Allah menganugerahkan berbagai keahlian dan kompetensi agar Imam Mahdi ini betul-betul siap
dan layak menjadi pemimpin tertinggi umat Islam di akhir zaman. Dan masih menurut penulis buku, makna yang kedua inilah yang lebih cocok dengan makna yuslihuhullahu fillah dalam hadis yang tadi saya bacakan. Dengan alasan adanya perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa akhlak Imam Mahdi menyerupai akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita ketahui dan kita yakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang betul-betul memiliki keahlian dan kompetensi dalam memimpin umat, sehingga beliau layak menjadi pemimpin seluruh umat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, keahlian dan kompetensi yang mungkin akan dianugerahkan kepada Imam Mahdi ini meliputi: satu, kemampuan untuk menentukan metode yang bijaksana agar umat ini betul-betul bisa bebas dan keluar dari berbagai fitnah yang telah melanda umat ini. Yang kedua, kemampuan dalam menentukan sarana pembaharuan spirit iman di dalamnya. Yang tadinya loyo ibadah jadi bangkit kembali gairahnya melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan mempertautkan hati manusia juga, serta kemampuan memahami ajaran-ajaran Islam secara utuh dan secara sempurna, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Nah, itulah makna Allah memperbaiki Imam Mahdi dalam satu malam, sebagaimana yang saya baca dalam buku susah banget bilang ensiklopedia akhir zaman. Pokoknya itulah lah, biarlah bukan apa. Secara singkat, agar mudah kita ingat bahwa perubahan tersebut paling tidak ada 3 perubahan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Imam Mahdi dalam satu malam. Pertama, perubahan spiritual. Allah bisa saja memberikan ilham, hikmah, dan kebijaksanaan yang luar biasa kepada Imam Mahdi dalam satu malam, seperti yang terjadi pada Nabi Yusuf alaihi salam yang dalam satu hari berubah dari seorang tahanan menjadi pemimpin Mesir. Begitu pula Allah bisa mengangkat Imam Mahdi dalam waktu yang singkat. Perubahan yang kedua adalah perubahan kesadaran dan tanggung jawab. Meskipun Imam Mahdi sudah memiliki sifat baik sejak awal, bisa jadi dalam satu malam itu Allah memberikan kesadaran yang sangat mendalam akan tugas-tugasnya, seperti halnya Nabi Musa alaihi salam yang awalnya hanya seorang pengembala, kemudian dalam sekejap berubah menjadi seorang rasul dengan tugas-tugasnya yang sangat besar. Dan perbaikan yang ketiga, dukungan ilahi dan penguatan umat. Bisa jadi perubahan dalam satu malam itu atau perbaikan dalam satu malam itu juga berarti pengakuan umat Islam terhadap kepemimpinannya yang datang secara tiba-tiba. Ketika waktunya sudah tiba, Allah akan menggerakkan hati manusia untuk menerimanya sebagai pemimpin umat ini, sebagaimana terjadi pada nabi dan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Itulah kemungkinan-kemungkinan cara Allah memperbaiki Imam Mahdi dalam satu malam. Dan yang paling penting, bukan tugas kita memikirkan perbaikan apa saja yang akan dilakukan oleh Allah, tapi yang lebih penting daripada itu, kita mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya dari peristiwa tersebut, agar setelah kita membaca hadis tersebut, kita juga mengalami perubahan yang sangat dahsyat. Yang tadinya kurang yakin kepada Allah, semakin yakin kepada Allah. Yang tadinya jarang sholat, berubah menjadi rajin sholat. Yang tadinya puasanya cuma setengah hari, sekarang jadi full. Itulah perubahan yang nyata yang harus kita tempuh saat ini. Sebab
pada kalimat yuslihuhullahu fi lailah, merubahnya Allah, memperbaikinya Allah kepada Imam Mahdi dalam satu malam. Yang pertama, mengandung hikmah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah, termasuk mengangkat seseorang yang biasa-biasa saja menjadi pemimpin dalam waktu yang sangat singkat. Hikmah yang kedua, persiapan itu sangatlah penting. Meskipun perubahan terjadi dalam satu malam, Imam Mahdi tentu sudah melalui proses perjalanan panjang dalam hidupnya yang membentuk karakternya. Dan ini seolah mengingatkan kita agar terus berusaha, jangan bosan-bosan memperbaiki diri, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki kualitas iman kita, kualitas sholat kita, dan lain sebagainya. Kemudian hikmah yang ketiga, hidayah itu betul-betul bisa datang kapan saja. Seorang yang tadinya biasa-biasa saja bisa berubah menjadi lebih baik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya jika Allah berkehendak. Oleh karena itu, kita harus selalu bersiap dan memperbaiki diri, serta jangan pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai kesimpulan akhir dari pertemuan kali ini, perubahan Imam Mahdi dalam satu malam bukan berarti ia tidak memiliki persiapan-persiapan sebelumnya. Tetapi Allah akan menyempurnakan dan meneguhkan hatinya dalam waktu yang sangat singkat. Ini merupakan bukti kekuasaan Allah yang bisa mengubah keadaan seseorang dalam sekejap. Sebagaimana yang telah terjadi pada banyak para nabi dan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dan sebagai umat Islam, kita harus siap menyambut kepemimpinan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara meningkatkan keimanan dan amal soleh mulai dari sekarang. Jangan nunggu Imam Mahdi datang. Sebab kita belum tentu bisa bertemu dengan Imam Mahdi. Siapa tahu besok atau lusa kita sudah mati duluan. Jadi jangan sampai kita menunggu waktu yang belum tentu untuk memperbaiki diri. Mulailah perbaikan dari sekarang juga, agar kita betul-betul siap menghadapi kematian yang husnul khotimah. Sebab hanya kematianlah yang pasti akan kita alami. Dan kematian itu sangat rahasia. Entah selesai mendengarkan rekaman ini langsung ada yang mati atau saya yang mati duluan. Jadi mari kita lakukan perubahan agar hidup kita menjadi lebih baik lagi. Jangan nunggu besok ataupun lusa. Mulailah dari sekarang, lakukan yang terbaik untuk kita, untuk keluarga, dan untuk umat. Semoga kajian kita kali ini bermanfaat untuk saya pribadi, khususnya umumnya untuk sahabat-sahabat semua yang mendengarkan rekaman ini. Dan insya Allah pada kajian-kajian berikutnya kita masih akan membahas seputar Imam Mahdi, masih banyak ini. Pokoknya bagi yang penasaran ingin mengetahui informasi-informasi seputar Imam Mahdi, Dajjal, dan Nabi Isa atau tentang akhir zaman, jangan lupa subscribe dan aktifkan selalu tombol loncengnya agar jangan sampai ketinggalan gerbong-gerbong kereta yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.